Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Aulia Rizkuna, NPM 206900005 akan mempresentasikan mengenai 1 MCP menunda pematangan, mempertahankan, dan mengurangi pencoklatan buah non-klimaterik dari terong. Terong termasuk buah non-klimaterik. Merosotnya kualitas buah terong selama penyimpanan jangka panjang dikaitkan adanya perubahan warna kelopak bunga dan pencoklatan daging buah yang disebabkan adanya oksidasi senyawa fenolik. Terong tidak dapat disimpan dalam jangka panjang di bawah suhu 7-10 derajat Celcius. 1 MCP merupakan alkana siklik yang dapat mencegah tindakan etilena. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efek perawatan 1 MCP terhadap mutu buah terong dan metabolisme fenolik selama penyimpanan dengan suhu dingin. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 120 buah terong ungu yang berasal dari Amerika dengan berat sampel sebesar 170-190 gram. Perlakuan yang diberikan pada sampel adalah yang pertama, terong dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A buah dengan kontrol dan kelompok B dengan perawatan 1 MCP. Buah terong dengan perawatan 1 MCP kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan diberi rongga. Yang ketiga, setelah pada hari ke-12 dengan suhu 20 derajat Celcius, buah terong tersebut dikeluarkan dan dikemas lagi ke dalam tabung berlubang. Perlakuan yang keempat adalah buah dengan kontrol ditempatkan pada plastik yang sama tanpa adanya 1 MCP selama 12 hari pada suhu 20 derajat Celcius. Setelah itu, terong dikemas pada plastik PET. Metode yang digunakan pada penelitian ini. Kerusakan kelopak bunga ditinjau dengan menentukan persentase area yang menunjukkan adanya perubahan warna. Untuk mengukur klorofil, 0,4 gram jaringan kelopak bunga dibekukan dalam cairan nitrogen dan ditambahkan 10 mili asetat. Warna kelopak bunga pada terong dievaluasi dengan pembiasan warna. Penyusutan berat. Buah ditimbang sebelum dipacking dan selama penyimpanan. Hasil dinyatakan sebagai persentase penyusutan berat atau WL. Seperti rumus yang di bawah, persentase WL sama dengan 100 dikali IW dikurangi FW dan dibagi dengan IW. IW adalah berat sebelum penyimpanan atau sebelum packing, dan FW adalah berat setelah penyimpanan. Kekokohan kulit terong diukur dengan menggunakan analisa tekstur. Setiap buah dikompres 6 mm pada tingkat 0,5 mm per sekon dan kekuatan maksimum ditingkatkan. Untuk menentukan kilat jaringan daging terong dilakukan pengukuran dengan kalorimeter CR400. Untuk total gula diukur dengan zat kimia. Untuk menentukan jumlah fenolik jaringan daging yang membeku digiling. Kemudian sebesar 2 gram ditambahkan ke etanol sebanyak 6 mili. Untuk PAL, 20 gram jaringan beku digilingkan dan 3 gram dari bubuk yang dihasilkan dihomogen. Untuk PPO, 50 gram jaringan daging yang dibekukan digiling dan 5 gram dari bubuk yang dihasilkan dihomogen dengan pelindung fosfat sebanyak 20 mili. Untuk POD, dilakukan penggilingan 50 gram jaringan daging dan 5 gram bubuk yang dihasilkan ditambahkan 20 mili pelindung fosfat. Hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada panah tersebut menunjukkan bahwa kelopak bunga terong dengan kontrol mengalami perubahan warna atau layu, sedangkan terong dengan perlakuan 1 MCP masih terlihat hijau dan segar.
Selama penyimpanan buah terong, beberapa gejala pematangan mulai terlihat pada terong dengan perlakuan 1 mcp. Persentase kerusakan kelopak bunga terong secara signifikan lebih rendah daripada terong dengan kontrol. Penurunan warna juga menunjukkan adanya perubahan pada akhir penyimpanan. Perubahan dari hijau menjadi kecoklat-coklatan, penurunan warna pada buah terong dengan 1 mcp lebih rendah. Kandungan klorofil pada terong dengan kontrol dan perlakuan 1 mcp menunjukkan penurunan. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa terong dengan 1 mcp memiliki kulit yang lebih glossy atau mengkilap daripada terong dengan kontrol. Dapat dilihat pada tabel tersebut, buah terong dengan kontrol mengalami penurunan berat lebih tinggi daripada terong dengan perlakuan 1 mcp. Kandungan gula tidak menunjukkan adanya perubahan secara signifikan, akan tetapi saat terong dipindahkan pada suhu 20 derajat Celcius untuk 2D21+2 mengalami peningkatan pada buah terong dengan kontrol dan 1 mcp. Pencoklatan sering terjadi selama penyimpanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Gejala pencoklatan pada buah terong dimulai dari biji terong. Setelah dipindahkan pada suhu 20 derajat Celcius, penyimpanan 21+2, daging buah terong juga mengalami pencoklatan atau browning. Setelah 21D pada suhu 10 derajat Celcius, biji terong dengan kontrol mengalami pencoklatan lebih tinggi daripada terong 1 mcp. Tidak ada perbedaan warna pada awal penyimpanan. Akan tetapi, setelah 21D pada buah terong dengan kontrol mengalami persentase penurunan warna daging terong. Tingkat senyawa fenolik dikaitkan dengan kerentanan warna pencoklatan pada buah terong. Kandungan fenolik setelah panen adalah 800 mg per kilogram. Selama penyimpanan 21D dengan suhu 10 derajat Celcius, senyawa fenolik buah terong dengan kontrol meningkat. Akan tetapi pada terong dengan 1 mcp tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Pada penyimpanan 21+2, buah terong dengan perlakuan 1 mcp senyawa fenolik mengalami peningkatan, mencapai nilai yang hampir sama dengan buah terong dengan kontrol. Pada kegiatan PAL setelah 21D, buah terong dengan kontrol dan perlakuan 1 mcp mengalami peningkatan yang disebabkan adanya tekanan pada suhu rendah. Aktivitas PPO terong dengan kontrol pada penyimpanan 21 dengan suhu 10 derajat Celcius memperlihatkan peningkatan. Selama penyimpanan 21+2 dengan suhu 20 derajat Celcius, terong dengan kontrol masih memperlihatkan aktivitas PPO daripada terong dengan perlakuan 1 mcp. Aktivitas POD buah terong dengan kontrol lebih tinggi daripada buah dengan 1 mcp setelah penyimpanan 21 dan 21+2. Pencoklatan buah terong dapat dicegah dengan perlakuan 1 mcp, dikarenakan substrat yang digunakan untuk proses pencoklatan tidak tersedia untuk reaksi oksidasi. Dapat dilihat juga kerusakan kelopak bunga, susut barat pada terong, dan dehidrasi menunjukkan bahwa 1 mcp dapat menghambat proses pematangan pada buah terong. Perlakuan 1 mcp juga mengurangi aktivitas PAL dan senyawa fenolik. Selain itu, buah yang diberikan perlakuan 1 mcp menunjukkan aktivitas PPO dan POD yang lebih rendah setelah penyimpanan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.